Selamat siang, perkenalkan nama saya Krisdayanti Sinaga dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Jelviv selaku guru PPKN. Pertanyaan pertama, jelaskan macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional. Kita tahu bahwa ancaman itu dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer ini dia berfokus pada bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer merupakan kemampuan ancaman menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara. Berbagai ancaman militer yang dapat mengganggu kehidupan suatu negara sebagai berikut. Pertama, pemberontakan bersenjata. Pemberontakan ini umumnya timbul dari dalam negeri, yang terjadi akibat oknum-oknum tertentu yang tidak jarang disokong oleh negara asing yang diwujudkan secara terbuka maupun tertutup. Contohnya saja, Gerakan 30 SPKI. Yang kedua, agresi atau invasi. Adalah suatu usaha yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga negara dari usaha agresi kecil dan sampai ke usaha agresi yang berskala besar. Contohnya saja bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, yang pernah merasakan pahitnya diinvasi oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Yang ketiga ada aksi spionase. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara. Nah, aksi spionase ini sangatlah berbahaya. Mengapa dibilang berbahaya? Karena bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Jadi aksi spionase ini nggak boleh ya teman-teman dilakukan, karena ini sangat berbahaya. Yang keempat, itu ada gangguan keamanan di laut dan udara. Merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu kinerja dan stabilitas di daerah laut dan udara di suatu negara. Ancaman ini adalah berupa pembajakan, penyeludupan, perampokan. Bisa juga kita bilang yaitu pencurian kekayaan alam dan pencemaran nama baik. Yang kelima, ada aksi teror bersenjata. Merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan berusaha menebarkan rasa ketakutan terhadap warga negara. Yang terakhir, yang keenam, tindakan pelanggaran wilayah garapan. Tindakan pelanggaran wilayah garapan ini termasuk ke dalam ancaman militer karena melanggar batas wilayah tanpa perizinan yang sah. Contohnya itu bisa kita lihat di kota kita, di kepulauan kita, Kepulauan Riau, di mana kapal perang Malaysia pernah masuk ke perairan Ambalat. Makanya hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini semakin memanas. Nah, itulah contoh salah satunya tentang tindakan pelanggaran wilayah garapan. Kemudian kita lanjut ke ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini merupakan ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara. Berbagai ancaman di setiap bidang terhadap integrasi nasional sebagai berikut. Pertama, ancaman di bidang ekonomi. Nah, kalau ancaman di bidang ekonomi ini merupakan salah satu dampaknya dari globalisasi. Berikut berbagai hal yang dihindari dari ekonomi kerakyatan. A. Sistem free fight liberalisme, yaitu hanya menguntungkan pelaku ekonomi liberal. B. Sistem etatisme, dalam arti negara bersifat dominan dan mematikan potensi unik-unik di luar sektor negara. C. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli. Yang kedua, ada ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman di bidang ideologi ini sangatlah harus dihindari. Karena apa? Karena ancaman ini mempertaruhkan keutuhan dan kesatuan bangsa.
Ancaman ideologi ini bisa membuat kita, negara kita ini yang sudah ada prinsipnya tergoyahkan. Makanya, kalau hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi, akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Yang ketiga, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ancaman di bidang politik dari luar negeri dan ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Nah, kalau dari luar negeri, itu dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militernya adalah intimidasi, provokasi, atau bloket politik. Nah, kalau dari dalam negeri sendiri itu berupa penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan. Yang terakhir ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini, dia juga dibagi menjadi dua teman-teman. Ada ancaman di bidang sosial budaya dari dalam dan juga ancaman di bidang sosial dari luar. Kalau dari dalam sendiri itu didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, pemerkosaan, ataupun ketidakadilan. Nah, kalau dari luar itu timbul dari pengaruh negatif globalisasi. Contohnya saja, orang-orang sering membeli atau mengoleksi barang-barang dari luar negeri. Kemudian muncul gaya hidup seperti orang kebarat-baratan. Kemudian munculnya sifat hedonisme, munculnya sikap individualisme, kemudian munculnya gaya atau gejala westernisasi. Nah, itulah jawaban tentang pertanyaan dari nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana peran serta masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman tersebut. Nah, peran masyarakat untuk menghadapi setiap ancaman tersebut yang pertama, yaitu kita harus bisa menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita harus tahu betapa pentingnya integrasi nasional. Yang ketiga, kita harus bisa berjaga-jaga untuk mempertahankan keamanan negara kita, yang walaupun nanti ancamannya datang dari luar maupun dari dalam. Yang keempat, kita harus saling menghargai. Yang kelima, kita harus saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Sekian jawaban yang telah saya berikan tentang pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Jelvip selaku guru PPKN. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.